Shalom, saya Stefali Marcella Item, biasa dipanggil Sela. Saat ini saya bekerja sebagai staf di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan kesaksian tentang mujizat Tuhan yang benar-benar saya alami secara langsung. Kesaksian ini terjadi ketika sebagian panitia dari sebuah kegiatan pelayan pemuda melakukan perjalanan pulang dari salah satu kota di Sulawesi Utara menuju arah Manado setelah acara selesai. Setelah beres-beres, kami berangkat sekitar pukul 10.30 malam dari kantor, salah satu dari daerah pelayanan. Rombongan kami terdiri dari beberapa mobil dan motor. Saya berada di mobil paling depan bersama 3 rekan pelayanan lainnya. Karena kami tidak mengetahui jalan dengan pasti, kami hanya mengandalkan aplikasi peta sebagai penuntun. Namun, tanpa kami sadari, kami ternyata salah jalur. Kami baru sadar ketika di depan kami terlihat sebuah danau. Ternyata kami mengikuti jalur pegunungan, bukan jalur utama seperti saat kami datang sebelumnya. Pada posisi itu, kami sudah terpisah dari rombongan lain. Dari beberapa motor yang sebelumnya bersama kami, hanya satu motor yang masih mengikuti dari belakang. Tapi kami tidak tahu siapa yang mengendarainya. Saat itu, sempat terjadi sedikit perdebatan di mobil. Apakah kami harus berbalik arah atau tetap melanjutkan perjalanan? Akhirnya kami memutuskan untuk terus berjalan dengan harapan bisa menghubungi rombongan yang lain dan bertemu kembali di suatu daerah tujuan. Sambil tetap mengikuti akan navigasi yang ada. Seperti yang diketahui, banyak orang di jalur pegunungan itu berliku-liku dan cukup berbahaya. Apalagi pada malam hari. Kondisi jalan sangat gelap dan tidak terlihat jelas. Ternyata di depan ada bagian jalan yang rusak, bergelombang dan memiliki 2 lubang besar dan dalam. Karena posisi jalan menanjak lalu menurun, lubang tersebut tidak terlihat oleh kami. Karena kendaraan kami melaju cukup cepat. Mobil kami masuk ke lubang pertama, pengemudi langsung refleks menginjak rem dan sedikit menepi ke kiri lalu berhenti. Namun, hal yang sama tidak bisa dihindari oleh motor yang mengikuti kami. Karena kaget dan berusaha menghindari mobil, pengendara motor membelokkan setirnya ke kanan, masuk ke lubang, lalu terpental. Ia terbentuk di tiang listrik dan terjatuh ke selokan yang cukup dalam. Kami langsung turun dari mobil, beberapa warga setempat juga datang membantu, dan kami segera mengangkatnya ke dalam mobil. Saat itu, kami benar-benar tidak tahu di mana rumah sakit terdekat. Kami diarahkan ke sebuah puskesmas sebagai tempat paling dekat dari lokasi kejadian. Saya bersama pengemudi mobil langsung bergegas ke sana, sambil menghubungi seorang rekan panitia yang berprofesi sebagai dokter, untuk meminta arahan pertolongan pertama selama perjalanan. Di perjalanan, teman kami mulai kehilangan kesadaran. Nafasnya mulai sesak, matanya mulai tertutup. Saya diarahkan untuk memastikan ia tetap sadar dan memastikan jalan nafasnya itu tidak tertutup. Namun tiba-tiba ia kejang-kejang. Kami panik, kami tidak tahu jalan, dan kami hanya mengandalkan arahan pertolongan melalui video call. Puji Tuhan kami bertemu beberapa bapak-bapak di pos ronda. Ketika kami bertanya, ternyata kami sudah melewati puskesmas cukup jauh. Tetapi mereka dengan baik hati menunjukkan jalan, bahkan ada yang mengantar kami menggunakan motor pergi ke puskesmas tersebut. Namun, setibanya di puskesmas, kami kembali menghadapi kenyataan bahwa kondisinya terlalu berat dan harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Kami kembali panik. Kami tidak tahu arah dan tidak tahu harus kemana. Akhirnya kami diarahkan ke sebuah rumah sakit di daerah lain. Perjalanannya diperkirakan sekitar 40 menit. Kami tetap melanjutkan perjalanan melewati jalan pegunungan yang gelap, sepi, berbelok-belok. Sepanjang perjalanan itu, saya terus diarahkan oleh dokter melalui telepon untuk mengecek akan nadinya, memastikan akan kesadarannya tetap ada, dan memastikan jalan nafasnya itu tidak tertutup. Nadinya mulai melemah. Lalu tiba-tiba ia kembali kejang-kejang. Dan kali ini kejang-kejangnya itu lebih parah. Mulutnya mulai tertutup sehingga saya harus menahan rahangnya agar tetap terbuka. Tetapi lidahnya
mulai terputar ke dalam dan hampir menutup jalan nafasnya. Saya benar-benar panik saudara saat itu. Air mata keluar dari matanya, seperti ia sudah pasrah dengan hidupnya. Di situ saya berkata dalam hati, Tuhan, jangan sampai dia meninggal di tangan saya. Saya tidak sanggup Tuhan. Rekan dokter kami terus mengarahkan saya untuk tetap tenang dan fokus untuk mencoba menarik lidahnya agar jalan nafasnya terbuka. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya blank saat itu juga. Dan akhirnya kondisi terburuk pun terjadi. Nadinya tidak terabah, nafasnya berhenti, matanya tertutup. Ketika saya membuka matanya sudah terlihat putih. Saya segera menyampaikan kondisinya kepada dokter, namun ketika saya menyampaikan kondisinya pada saat yang sama, kami mulai memasuki daerah tanpa sinyal dan video call pun terputus. Saya tidak ada arahan lagi. Di dalam mobil kami hanya bisa menangis dan berteriak. Di titik itu, saya hanya bisa tutup mata, dan saya berdoa, Tuhan, tolong dia. Saya mohon dalam nama Yesus, amin. Dan saudara, setelah saya mengatakan amin dan membuka mata saya merasakan seolah ada tangan yang mengangkat tangan kanan saya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, memutar dan menarik lidahnya keluar persis seperti arahan dokter sebelumnya, yang padahal sebelumnya saya sama sekali tidak tahu harus berbuat seperti apa. Dan saat itu juga mujizat Tuhan terjadi. Teman kami langsung bernafas kembali, matanya terbuka kembali, ia mulai batuk dan berusaha mengatur nafasnya kembali. Ia sadar kembali dan menangis sambil mengatakan bahwa kakinya dan dadanya itu sangat sakit. Saat itu kami merasa sangat lega dan bersyukur pada Tuhan karena ia sudah melewati masa kritisnya. Puji Tuhan, setelah itu kami juga bertemu masyarakat desa yang membantu dan menunjukkan jalan menuju rumah sakit pada kami. Dan perjalanan seharusnya terasa sangat lama, malah terasa jauh lebih singkat. Setibanya kami di rumah sakit, teman kami akhirnya bisa ditangani oleh tim medis. Dan puji Tuhan, kami juga bisa kembali berkumpul dengan rombongan yang lain. Sampai saat ini, teman kami sudah sehat dan baik-baik saja. Pelajaran yang saya dapat dari pengalaman ini, saya belajar bahwa Tuhan benar-benar nyata. Tuhan bekerja di saat yang paling kritis. Dan ketika kita sudah tidak mampu, Tuhan sendiri yang mengambil alih semuanya. Firman Tuhan yang menguatkan saya terdapat dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Semuanya yang terjadi bukan karena kemampuan kami, tetapi karena mujizat Tuhan yang nyata. Saya berharap melalui kesaksian ini, kita semua diingatkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong dalam setiap kesesakan. Tuhan memberkati.